يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل. يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل. يا صديقي إننا بالله. Pak Irwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian yang sangat bagus Pak Ustadz. Hari ini seperti biasanya setiap pekan Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah dari Ramadan tahun lalu ya Pak Irwan ya. Dari Ramadan tahun lalu kita bisa mengunjungi saudara-saudara kita sudah hampir 5 benua, kurang lebih 40 kota negara sudah kita jalani dan Alhamdulillah pagi ini sahabat kita dari jauh berbeda hampir 12 atau 13 jam ya Pak Dubes dari RI sudah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah di sana jam 8 malam Pak ya, jam 8 malam. Oke. Mungkin tidak berlama-lama lagi, monggo Bapak silakan untuk bisa memulai ngobrol-ngobrol Pak. Sebetulnya ini Pak ngobrol-ngobrol dengan Bapak di Panama. Ini banyak nggak tahu juga Panama itu di mana, ada apa, ada terusan Suez segala macam ya. Silakan Pak, waktu kami serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aryan bisa jelas. Ada sedikit terputus suaranya. Ini kalian Saya lain Pak. bisa dengar suara saya Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi waktu Indonesia pada Bapak dan Ibu. Mengenalkan diri, nama saya Sukmo Harsono, Bangsa Republik Indonesia, untuk Panama, perangkat Republik Costa Rica, Republik Honduras, dan Republik Nicaragua. Izinkan saya terlebih dahulu memulai bincang-bincang kita pada pagi hari ini waktu Indonesia dan pukul 19 malam waktu Panama dengan bersama-sama mengawali doa, mengawali acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Irwan, selaku Ketua Koordinator Pejuang Suku Masjid Raya Pondok Indah. Yang saya hormati Pak Asril, bidang dakwah, Pak Edi Cahyono, bidang pendidikan, dan tak lupa tentunya Pak Fabian yang sudah berkesempatan mengizinkan saya untuk bersilaturahim pada hari ini. Kesempatan yang tentunya sangat saya hargai dan saya syukuri. Dan diberi waktu untuk bisa sedikit bercerita, sedikit melaporkan tentang perkembangan salah satu negara sahabat Republik Indonesia, yaitu Panama City di kawasan Amerika Tengah, yang kurang lebih perjalanannya kalau menggunakan udara, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Pondok Indah yang saya muliakan, itu berjarak perjalanan 30 jam paling cepat. Dan tepat waktunya berbeda sekitar 12 jam. Dan juga tepat berbeda arah kiblatnya. Kalau di Indonesia kita menghadap ke arah barat, maka di sini menghadap ke arah timur. Jadi benar-benar ada di dua sisi yang berbeda.
Kalau bicara Masjid Raya Pondok Indah, tentunya yang kita kenal sering disebut Masjid Biru ya. Saya terakhir itu melakukan sholat maghrib atau sholat isya di Masjid Biru Pondok Indah itu kalau tidak salah sekitar bulan September, bulan September saya terakhir. Dan biasanya memang saya habis sholat atau sebelumnya kalau datang lebih awal, saya menikmati ini dulu, Ustaz, nikmati soto Madura di belakang dekat parkir. Di situ ada orang jualan soto, ya soto ayam itu biasanya saya nikmati dulu di situ. Bapak Ibu, sekalian jamaah yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita mulai bercerita jalan-jalan ke Panama. Jalan-jalan ke Panama secara virtual. Mudah-mudahan dengan melihat secara virtual timbul keinginan, ada kesempatan yang Allah berikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa nanti suatu saat datang dan lihat secara langsung kota Panama. Kalau kita hitung jumlah orang Indonesia yang mengetahui kata atau kosakata Panama dengan orang Panama yang mengetahui kosakata Indonesia, secara gampang saya menebak lebih banyak orang Indonesia yang mengenal kata Panama dibanding orang Panama yang mengenal kata Indonesia. Ini artinya sebuah PR besar bagi kita warga negara Indonesia untuk lebih mengenalkan, lebih mensosialisasikan, dan lebih banyak mencoba untuk membaurkan diri agar masyarakat di Panama mengenal dan mengerti Indonesia. Biasanya orang asing tidak kenal dengan Indonesia, tapi kenal dengan Bali. Tapi kalau di sini, tampaknya beberapa kali saya mencoba untuk berinteraksi, kata Bali itu juga belum terlalu banyak mereka mengenal. Ya, benar-benar ini adalah sebuah PR bagi kita semua. Berbicara mengenai umat Islam di kota Panama, penduduk Panama ini berkisar kurang lebih 4,5 juta, di mana 80% penduduknya beragama Katolik. Dan sisanya berbagai macam latar belakang agama. Umat Islamnya sejauh yang saya ketahui kurang lebih berjumlah 7 juta orang lebih. 7.000 orang maksud saya. Berjumlah kurang lebih 7.000 orang. Dan kemudian kedua disusul yang lumayan besar adalah Yahudi. Kurang lebih 15.000. Sisanya adalah beragam macam agama, termasuk juga yang tidak menganut keyakinan agama apapun juga ada di kota Panama. Dari 7.000 ini, sejauh yang saya kenal sejak saya bertugas di Panama dalam kurun waktu sejak tanggal 1 November, dikarenakan COVID tentu belum banyak wilayah yang saya jangkau, belum banyak wilayah yang saya kunjungi, terutama komunitas-komunitas masyarakat umum dan khususnya Muslim, sehingga yang saya ketahui dari 2 masjid yang ada di Panama itu kebanyakan dikelola jamaahnya adalah warga Muslim keturunan dari Pakistan dan India. Jadi lebih banyak mereka adalah dari Pakistan dan India, sehingga di dalam kegiatan sehari-hari, khususnya hari Jumat, khutbahnya juga selang-seling antara bahasa Spanyol, bahasa sehari-hari, dan bahasa India. Nah, dari bahasa Spanyol ini kurang begitu bisa. Kalau bahasa Pakistan lebih nggak bisa lagi.
Jadi dua-duanya sama-sama tidak dimengerti apa isi ceramahnya. Jadi nama itunya sholat Jumat, mendengarkan ceramah saja, melaksanakan ibadah kecintaan kita kepada Allah. Bismillah isinya, pokoknya insya Allah yang baik-baik lah, macam itu. Tetapi kalau kita berinteraksi 1-2 dengan jamaah, dengan pengurus masjid, akhirnya memang beberapa bisa menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, coba mari kita lihat situasi di Panama. Di Panama ini ada masjid, Bapak Ibu sekalian, di beberapa tempat. Ada masjid di beberapa tempat. Kita lihat slide-nya. Masjid di Panama. Next. Saya awali dulu dengan video kecil saya ketika saya akan melaksanakan tarawih pertama. Tarawihnya di sini mundur 1 hari dibanding di Indonesia. Jadi kita lebih lambat 1 hari karena memang di sini juga memastikan datangnya atau awal bulan Ramadan dengan melihat hilal. Dan bersama dengan di Indonesia sudah lihat hilal, di Panama belum terlihat, maka dimundurkan 1 hari. Berikut video sekilas tentang persiapan Ramadan di Panama. Titik kanannya Pak, mungkin bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 13 April 2021, saya memulai tarawih pertama di kota Panama City. Tepatnya kita melakukan di Masjid Raya Foundation Islamic de Panama. Jadi perbedaan waktu kita 1 hari lebih lambat dalam melakukan awal puasa. Sehingga insya Allah besok tanggal 14 adalah hari puasa pertama di kota Panama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalani ibadah puasa tahun ini dengan sebaik-baiknya dan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau sedikit menarik mengenai suasana sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian. Jadi begitu kita sudah mulai sholat tarawih, setelah selesai sholat isya, begitu imam mulai berdiri, maka lampu di dalam masjid kalau di sini dimatikan. Saya juga agak kaget nih, kok lampunya dimatikan ya. Jadi ternyata kebiasaan di masjid-masjid di sini tarawih itu lampu di dalam masjid dimatikan. Mungkin supaya menimbulkan suasana lebih tenang dan lebih khusyuk. Nampaknya semacam itu. Dan ini terus berlangsung dari beberapa kali saya tarawih di masjid, memang selalu lampunya dimatikan. Baik, inilah ada 13 masjid di Panama yang tersebar di kota Panama, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Masjid Jumat di kota Panama City. Cukup bagus masjidnya dan lumayan besar juga dengan arsitektur yang memang menampakkan arsitektur masjid dengan menaranya. Kemudian yang kedua adalah Masjid Madinah, masih di kota Panama City. Masjid Madinah masih di kota Panama City. Berikutnya Masjid Karasmila, juga di kota Panama City. Kalau kita lihat ini adalah menggunakan bangunan, jadi bekas bangunan tua yang kemudian digunakan sebagai masjid. Maka tidak ada tampak menara atau kubah yang menandakan bahwa ini adalah sebuah masjid. Next. Berikutnya adalah Masjid Syria, masih di kota Panama City. Ini juga tidak masjid, Bapak sekalian, tetapi memang ini digunakan sebagai sarana ibadah. Berikutnya adalah Masjid La Central. Masjid La Central di Panama City. Nah, ini masjid yang sudah menampilkan menara dan ada kubah serta jendela-jendelanya menunjukkan sudut-sudut yang menandakan ini adalah sebuah masjid.
Kemudian ada Masjid Betania. Kalau Betania ini sekilas kita biasanya melihatnya seperti gereja, Bapak Ibu ya. Tapi di sini ini adalah masjid yang juga dari bangunan yang biasa saja, yang digunakan sebagai sarana ibadah umat Islam. Kemudian ada Masjid Villa Carateras di Panama City. Ini juga rumah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Ini adalah rumah biasa yang digunakan sebagai tempat beribadah umat Islam. Berikutnya yang cukup bagus adalah Masjid Frontera. Ini sudah beda provinsi. Ini di Provinsi Chiriquí. Jadi ini masjid di Provinsi Chiriquí, keluar dari kota Panama. Sudah ada kubahnya berwarna kuning, kubah emasan. Kemudian ada Masjid David, juga Provinsi Chiriquí. Nah, Masjid David ini juga sudah menunjukkan identitas rumah ibadah umat Islam, yaitu ada menara dan ada kubahnya. Kemudian yang cukup bagus dan cukup besar, mewah, ini adalah Masjid Margarita di Provinsi Colón. Masjid ini berada di perumahan umat Islam yang berasal dari sekitar Palestina, jadi dari Timur Tengah. Jadi mereka di sini ada perumahan para pengusaha-pengusaha besar dari Timur Tengah, sehingga dibangunlah masjid besar ini di area sekitar tempat tinggal warga-warga keturunan dari Timur Tengah, atau dari Palestina. Kemudian satu lagi masih ada juga masjid di wilayah Colón, yaitu Masjid Colón. Nah, kalau kita bicara Colón, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan bahwa Colón ini adalah tempat di mana di Panama itu memiliki tempat pusat perdagangan bebas pajak. Dengan Colón. Jadi semua barang perdagangan yang masuk di kawasan Amerika Latin, Karibia itu masuk melalui pusat perdagangan bebas pajak Colón, tidak terkena pajak untuk atau di repackaging untuk diekspor kembali ke daerah-daerah atau ke negara-negara sekitarnya. Cukup besar daerah ini dan sangat terkenal menjadi pusat perdagangan di Panama, yaitu di wilayah Colón. Berikutnya ada Masjid Penonomé. Ini juga masjid yang kalau Bapak Ibu lihat sudah menunjukkan karakter bangunan rumah ibadah umat Islam, sehingga kalau kita melintas pun sudah mengetahui bahwa itu adalah sebuah masjid. Sebetulnya adalah Masjid Aqua Dulce di Provinsi Muslim. Ada dua ya, di Provinsi Muslim ada dua masjid, yaitu Masjid Penonomé dan Masjid Dulce. Kalau sekalian, itulah suasana masjid yang ada di Panama City sebanyak 13, terdapat di 3 provinsi, yaitu Panama City, kemudian di Provinsi Chiriquí, dan di Provinsi Uccle. Semuanya menampung jamaah-jamaah umat Islam yang kemungkinan sedang melintas atau berada di area sekitarnya. Perkembangan yang lain, kalau kita lihat, maka suasana yang kita lihat sehari-hari di Panama City tentang yang umat Islam sangat terbatas sekali dan belum menampakkan ada peringatan Hari Raya Islam yang menunjukkan ciri khas tertentu yang dilakukan di sini. Karena kan juga mungkin karena pandemi sehingga tidak dirasakan adanya suasana hari-hari kebesaran umat Islam. Memang semacam itu kita belum bisa pantau, karena sejak saya hadir inilah kali pertama saya masuk bulan Ramadan dan sebentar lagi Idul Fitri, sehingga apakah nanti bulan Idul Fitri akan ada kegiatan khusus perayaan atau semacam apa, belum nampak. Mudah-mudahan kedepannya akan ada kegiatan-kegiatan ekstra yang bisa menunjukkan kegiatan umat Muslim di kota Panama City.
Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat sekilas tentang penyerahan surat kepercayaan. Saya selaku Duta Besar Panama yang dipercaya oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada saat menyerahkan surat kepercayaan Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah Republik Panama. Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menuju ke Istana Presiden Panama guna menyerahkan surat kepercayaan atau kredensial kepada beliau. Mudah-mudahan acara hari ini berjalan dengan lancar dan berjalan dengan sangat baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikianlah sekilas beberapa hari yang lalu saya melakukan penyerahan surat kepercayaan kepada Presiden Republik Panama, yaitu Presiden Laurentina Menteri Luar Negeri, yaitu Excellency Erika Moyes. Kalau kita melihat sekilas bangunan Istana Presiden ini, Bapak Ibu sekalian, ini berada di komplek Kota Tua Panama. Bangunannya sedikit luas dan berada di tepi pantai atau di tepi laut, dan sebagian kantor-kantornya itu bawahnya
berada di bawah permukaan air laut. Artinya tiang-tiangnya memang bawahnya masih air laut. Tapi kota ini sudah ditata sedemikian rupa cukup baik dan cukup bagus, merupakan peninggalan kalau saya tidak salah adalah tentunya peninggalan dari masa kolonial Spanyol, kalau saya tidak salah. Karena memang Panama cukup lama mengalami masa pendudukan oleh Spanyol. Dan tentunya ini menjadi sebuah kesempatan bagi pemerintah Indonesia, khususnya Pemda, yang memiliki kota-kota tua seperti DKI dengan kota tuanya yang sekarang itu lagi ramai mau diganti nama menjadi kota Batavia, atau kemudian Semarang dengan kota tuanya juga yang cukup luas. Sebenarnya mereka bisa studi banding dan bisa memanfaatkan belajar bagaimana cara mengelola kota menjadi efektif dan menjadi daya tarik pariwisata, tidak hanya pariwisata dalam negeri, aku juga negeri. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disinggung sekilas mengenai terusan atau kanal. Nah, kalau kita bicara terusan atau kanal memang benar, langsung biasanya kita salah sebut terusan Suez. Ya. Padahal terusan Suez tidak ada di Panama. Terusan Suez itu adanya di Timur Tengah, ya. Di Mesir, terusan Suez, ya. Yang terkenal memang terusan Suez. Kalau di sini namanya terusan Panama atau kanal Panama. Jadi ada dua kanal besar di dunia ini. Yang pertama adalah terusan Suez yang kemarin tergabung dengan kapal yang terdampar yang menghasilkan kerugian ratusan triliun tidak bisa salah. Dan yang kedua adalah terusan Panama atau kanal Panama. Hampir sekitar 60% pendapatan negara ini adalah dari jasa penggunaan terusan kanal Panama. Jadi pendapatan negaranya lebih banyak jasa dari penggunaan penyeberangan atau lintasan kanal atau terusan Panama, sehingga menjadi sangat vital sekali terusan Panama ini terus dilewati oleh kapal-kapal menuju dari Samudra Atlantik menuju ke Samudra Pasifik, ya, ya, menuju ke Samudra Pasifik. Yang seharusnya memerlukan waktu sekitar 3 bulan, ya, 3 bulan untuk menuju ke dari lautan Pasifik. Dengan kanal ini hanya memerlukan sekitar 10 jam mereka menyeberang. Itu sudah dari lautan Atlantik sudah berada di lautan Pasifik. Bisa dibayangkan berapa penghematan hari, penghematan bahan bakar yang dipangkas ketika mereka bisa melalui terusan Panama. Tentu biaya nyebrangnya sangat mahal dan ini menjadi pendapatan besar secara Panama. Bapak Ibu tadi ini adalah sesuatu tentang kanal Panama atau terusan Panama. Next. Video. Kita lihat dulu videonya Bapak Ibu sekalian.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kanal perusahaan Panama dibuat sepanjang 48 mil yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik, dibangun untuk mempersingkat perjalanan di sekitar ujung Amerika Selatan. Kanal Panama merupakan salah satu proyek teknik terbesar dan tersulit dalam sejarah, termasuk memakan ribuan korban jiwa yang diakibatkan terkena malaria pada saat mulai mengerjakan konstruksi terusan Panama ini. Yang pertama kali dibuat oleh sebuah perusahaan Perancis yang mulai membangun kanal pada tahun 1881, tetapi mengalami kegagalan karena tantangan keuangan dan teknologi, termasuk diantaranya adalah banyaknya ribuan korban jiwa dikarenakan terkena penyakit malaria. Kemudian pada tahun 1901, sebuah perusahaan yang dipimpin oleh Amerika Serikat mengambil alih proyek kanal ini dan memakan waktu lebih dari 40.000 pekerja dari hampir 50 negara diterlibatkan dalam proyek tersebut. Mereka bekerja rata-rata 10 jam sehari, 6 hari seminggu untuk menggali kanal sepanjang hampir 50 mil. Bapak Ibu bayangkan jumlah tanah yang dikeruk dan puing-puing yang dipindahkan adalah dari ujung sampai ke ujung itu kalau ditimpakan atau diurukan itu hampir seluruh pulau Manhattan yang Amerika Serikat yang kedalamannya 12 kaki itu rata dengan tanah. Nah, kanal Panama secara resmi dibuka pada 14 Agustus 1914. Perusahaan ini membentang dari timur ke barat, melintasi tanah genting, melainkan mengalir ke selatan lalu ke timur. Yang perlu Bapak Ibu bayangkan, diimajinasikan adalah ini bukan menyodek tanah datar antara dua laut yang memiliki tanah kemudian disodek, bukan. Tetapi kanal ini menaikkan kapal ke atas bukit, Bapak Ibu sekalian, untuk memindahkan kapal tersebut dari lautan Pasifik ke lautan Atlantik ke lautan Pasifik. Itu kapal diangkat ke atas gunung menggunakan air danau, kemudian dia melewati gunung tersebut, kemudian secara perlahan sampai dengan ujung airnya diturunkan kembali sehingga posisi kapal sejajar kembali dengan air laut yang ada di kawasan Pasifik. Baru mereka melanjutkan perjalanan. Nah, bisa kita bayangkan teknologi pada tahun itu bagaimana hebatnya, bisa menciptakan sebuah rekayasa teknik yang luar biasa, bahwa tidak mungkin mereka mengukur gunung, tidak mungkin mereka mengeruk gunung, tetapi bagaimana mereka menggunakan air danau tersebut untuk bisa mengangkat kapal melewati gunung tersebut dan kemudian nyebrang pindah ke lautan yang lain. Oleh karena negara ini sangat berkepentingan dengan climate change atau pemanasan global, karena akan berakibat sangat dahsyat kalau kemudian terjadi penyusutan air danau yang berakibat kepada penurunan jumlah air di danau tersebut sehingga tidak bisa lagi mengangkat kapal tersebut untuk dibawa ke atas gunung, kemudian menyeberangi gunung tersebut dan berpindah kepada lautan yang lain. Kanal Panama adalah bagian dari 144 rute perdagangan yang menghubungkan 160 negara dan 1.700 pelabuhan di seluruh dunia. Nah, dioperasikan oleh sekitar 10.000 karyawan, buka 24 jam sehari, 365 hari setahun. Ini adalah salah satu dari 2 jalur perairan strategis dan terpenting di dunia bersama dengan terusan Suez di Mesir. Kanal Panama telah diakui sebagai salah satu pencapaian terbesar abad ke-20 dan keajaiban dunia modern. Jadi Bapak Ibu sekalian, luar biasa sekali teknik yang digunakan dan rekayasa yang digunakan, sehingga waktu tempuh yang sedemikian lama bisa dipersingkat dengan waktu 10 jam yang bisa melakukan penghematan yang sangat luar biasa. Demikianlah mengenai sekilas jalan-jalan kita melihat tentang salah satu ikon dari Panama, yaitu Kanal Panama. Next.
kegiatan yang lain yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian dalam rangka mengenalkan Indonesia kepada masyarakat Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Panama juga mengadakan kelas tari tradisional sebagai bagian kinerja diplomat kita bidang fungsi pertahanan sosial budaya, yaitu Pak Nyoman, yang hari ini juga memfasilitasi acara atau pertemuan pada hari ini, yaitu mengadakan kursus tari Bali yang dilakukan secara virtual. Kenapa secara virtual? Karena sedang masa pagi. Dan alhamdulillah peminatnya sangat banyak sekali mengikuti pelatihan tari. Yuk jalan-jalan melihat tari di tanah. Esto nos ha permitido conectarnos con el mundo y conocer cosas nuevas, algo que es súper interesante e importante ahora para la juventud y para todo el público. Gracias. Conocer la cultura de Indonesia, rica en bailes, en tradiciones, en muchas cosas que para nosotros son nuevas y que nos motivan a aprender, inclusive a querer viajar a Indonesia. Muchas gracias a la embajada y por supuesto que lo felicito por esta iniciativa que realmente a mí me gusta mucho. Gracias. Antes de que yo participara en este taller, yo no sabía absolutamente nada de Indonesia. Ahora paso buscando información en Google acerca de Indonesia. Yo estoy muy feliz, muy agradecida. Gracias por habernos transmitido esos conocimientos y créanme de que yo trataré de seguir aprendiendo, aprender mucho más y quizás algún día tenga la oportunidad de ir a visitar ese hermoso país. Así que muchísimas gracias por seguir aportando a la cultura, sobre todo ahora, ¿verdad? Que es tan importante mantener la mente dinámica, el cuerpo y la cultura, pues que para nosotros es algo tan diferente, ¿verdad? En América no entendemos muchas cosas hasta que ustedes nos explican y nos brindan estas oportunidades y nos abren realmente la mente para explorar otras cosas que son tan ricas. Así que muchísimas gracias, tengo el corazón inflado de emoción y con muchos deseos de seguir aprendiendo. Gracias nuevamente.
Masya Allah. Assalamualaikum hari kami ama ku salami kami salam sejahtera ku salami kami salam sejahtera. Bueno, mi nombre es Ibeli Tortoledo. Gracias, profe, por este curso tan maravilloso. Gracias también a la Embajada de Indonesia. Pues en mi caso tengo el honor también de ser maestra. Cuando vi el curso en el Facebook fue como esto me puede servir como una herramienta para seguir aprendiendo muchas más cosas junto a los niños y junto a mis compañeros los jóvenes. Maravilloso. Yo soy como de la escuela al cross, ¿verdad? Que es como igual movimiento y esto. Y estudio algo de percusión, pero esto de percusión corporal es como, oh, wow. Sí, me reseteó el cerebro. Super. Si kami mulai si beru penseni keseni angayo oh keseni angayo. Felicidades, muchas gracias, ¿no? Yo soy de Honduras y me encanta pues compartir aquí con toda la gente de diferentes lugares y pues agradecer, ¿no? Muy buena iniciativa. El canto junto con la percusión que hace a uno entrar en un estado especial, diferente, conocer su voz también, ¿no? Bueno, yo soy profesora de música en secundaria y la verdad es que a mí me ha encantado, es un curso preciosísimo y lo voy a poner en práctica y voy a estar pendiente también de otros cursos. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, dari banyak hal yang menjadi tugas kita besar di Panama, pesan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada waktu itu adalah diantaranya bagaimana meningkatkan hubungan people-to-people contact antara masyarakat Indonesia dan masyarakat Panama, pelindungan warga negara Indonesia, kemudian meningkatkan peluang dagang atau ekspor dari Indonesia ke Panama dan investasi dari Panama ke Indonesia. Dari sekian banyak hal yang sudah kita kerjakan, yang terbaru diantaranya adalah berupa kerjasama pendidikan antara Universitas di Panama dengan Universitas 11 Maret Surakarta atau UNS yang sedang dalam persiapan perancangan memorandum understanding, namun sudah dimulai dengan penukaran dosen berupa mata kuliah arsitektur antara dosen dari Universitas di Panama dan dosen dari Indonesia secara virtual. Ini juga merupakan salah satu program kerja kami dalam rangka meningkatkan hubungan kedua negara, dan secara politik kami juga melakukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral terkaitnya dengan kerjasama internasional di badan-badan organisasi untuk saling mendukung dan saling memberikan bantuan di dalam kerjasama internasional. Memang kendala utama kita adalah masih di bidang ekonomi dikarenakan masalah jarak waktu yang cukup jauh dengan rata-rata perjalanan kargo untuk ekspor dari Indonesia ke Panama membutuhkan waktu 1 bulan, tentu mempengaruhi sektor harga yang jumlah pengiriman yang tidak bisa sedikit-sedikit. Inilah tantangan yang sedang kita hadapi, apalagi masuk ke dalam masa pandemi COVID ini, di mana kargo berjalan lebih lambat dan biayanya lebih tinggi. Sehingga di usianya hubungan Indonesia dan Panama yang sebelumnya Republik Panama ini dirangkap di Meksiko, kemudian mulai tahun 2010 memiliki kedutaan sendiri di Panama sendiri sampai dengan hari ini terus berupaya keras memenuhi target dari Presiden Republik Indonesia untuk bisa meningkatkan perdagangan antara kedua negara dan kontak people-to-people antara Indonesia dan Panama. Dan kemudian diantaranya juga adalah masalah perlindungan warga negara Indonesia. Masalah perlindungan warga negara Indonesia yang utama
adalah masalah anak buah kapal ABK. Banyak sekali ABK Indonesia yang melalui kota Panama City dan seringkali masih mengalami masalah-masalah di lautan, baik berupa pembayaran gaji, kesehatan, atau kendala-kendala yang lain. Oleh sebab itu, salah satu tugas besar Republik Panama adalah memberikan kepastian perlindungan warga negara di luar negeri seperti yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Jangan sampai ada warga negara kita di luar negeri mengalami persoalan tanpa pernah mendapatkan perlindungan dari negara. Sepertinya ada sedikit video tentang kunjungan saya dalam kegiatan perlindungan WNI. Bersekarang, menyaksikan. Saya sekarang lagi turun mau melihat tempat tidurnya para ABK kita di kapal itu seperti apa. Tempat tidur ABK, tempat tidur ABK. Satu kamar, dua tempat tidur. Ini kamar mandinya, apa sih? Model kamar mandi semacam ini. Dapur buat teman-teman ABK, buat teman-teman ABK. Kayaknya restoran. Saya baru saja melihat suasana tempat istirahat mereka, dapur mereka, kamar mandi. Saudara-saudara kita sebangsa tanah air yang bekerja di kapal Spanyol ya, apa namanya? Barero ya kan? Yang menurut saya pengamatan langsung saya patut bersyukur bahwa suasana kapal ini cukup dibilang layak untuk di tempat bekerja karena kapal ini kamarnya mudah AC, cukup bersih, kemudian ada wifi, makanannya cukup terjaga dibanding beberapa kapal yang lain. Dan saya ingin wawancara salah satu awak kapal kita, mungkin bisa memberikan saran-saran kepada teman-teman yang lain yang ingin bekerja di kapal supaya bisa mendapatkan fasilitas yang baik. Itu seperti apa cara mereka memulai untuk bekerja di kapal. Jadi ada yang memang sangat bisa enjoy dengan kerja di kapal, tapi ada yang merasa mungkin sudah cukup seperti Anton, tetapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang lain yang ingin mencoba kerja di kapal juga masih banyak. Saran saya tentunya ikutin prosedur melalui agen yang resmi dan kontrak dibaca dengan baik, kontrak dipegang dengan sangat baik, dan tentunya memiliki kemampuan untuk kerja di kapal. Itulah saran-saran saya. Mudah-mudahan dengan saya datang ke pelabuhan apa namanya? Bakamunte, Pelabuhan Bakamunte ini yang biasanya saya hanya menungguin teman-teman di bandara menanyakan persoalan yang muncul. Kali ini saya sudah berada di Pelabuhan Bakamunte bertemu dengan saudara-saudara kita sebangsa tanah air, melihat langsung situasi di sini sebagai bentuk pelayanan dan perlindungan pemerintah kepada warga negara Indonesia di luar negeri, seperti saran dan perintah dari Bapak Presiden Joko Widodo agar kita peduli kepada bangsa kita yang berada di luar negeri. Terima kasih banyak. Saya Sukmo Harsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama, Merangkap, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Indonesia! Indonesia! Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa ABK kita ini berada di kapal paling cepat 10 bulan, Bapak Ibu sekalian.
terus menerus berada di kapal paling cepat 10 bulan. Ada yang sampai dengan 2 tahun. Jadi kadang-kadang ikan itu tidak langsung dibawa ke darat, tapi ditransfer di tengah laut oleh kapal yang lain, memindahkan ikannya, dan kapal nelayan ini atau kapal ikan penangkap ikan ini langsung melanjutkan pencarian ikan kembali dari mulai sampai dengan lautan Selandia Baru, Australia, hampir di seluruh kawasan laut internasional. Jadi ini menjadi concern kita bersama tentang kesehatan ABK kita, pembayaran gajinya, makannya, apalagi dalam kondisi pandemi, perpanjangan paspor, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita atau kami KBRI Panama senantiasa terus memantau dan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait seringnya masih muncul persoalan-persoalan dengan ABK di lapangan. Kami selalu berkoordinasi bekerjasama dengan Menko Maritim dan Invest yang dipimpin oleh Bapak Luhut Bin Sarpanjaitan, dan kemudian juga dengan BP2MI. Bapak Ibu sekalian, demikianlah sedikit yang dapat saya sampaikan. Di samping sekilas terakhir dalam mengenai hubungan ekonomi tadi, Bapak Ibu sekalian, saya sekilas saja menyampaikan bahwa hubungan ekonomi Indonesia dan Panama pada saat ini kurang begitu bagus pencapaiannya dikarenakan faktor pandemi, tapi kita bersyukur ada peningkatan hubungan antara Indonesia dengan Honduras di bidang perdagangan, walaupun di masa pandemi kita masih bisa mengalami peningkatan. Dan berbagai macam langkah dan upaya pameran secara virtual, diskusi virtual dengan himpunan pengusaha muda Indonesia Kota Bogor, dengan para eksportir dan importir, berkunjung kepada Kadin dan pengusaha-pengusaha di sini senantiasa terus saya lakukan dalam rangka membuka peluang untuk bisa masuknya perdagangan atau barang-barang dari Indonesia ke kawasan Panama, Costa Rica, Honduras, Utara 2, atau bahkan ke kawasan Amerika Latin lain, termasuk di kawasan Karibia. Mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian, bangsa Indonesia di tanah air, mudah-mudahan kita bisa menjadi bangsa yang besar, yang bisa mensejahterakan rakyatnya, dalam khususnya konteks hubungan antara Indonesia dan Panama. Demikianlah sedikit sekilas perjalanan kita atau jalan-jalan kita Indonesia dan Panama, mudah-mudahan membawa manfaat. Dan saya kembalikan kepada moderator kalau memang ada hal yang ingin diperjelas atau ingin ditanyakan. Dari saya sementara itu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Dubes, luar biasa nih ilmu dan informasinya. Nih saya banyak mau fokus di mana. Saya sebetulnya basicnya civil engineering. Salah satu kebanggaannya pengen lihat terusan Panama. Itu menyeberangi bukit ternyata ya. Nanti saya undang Pak Dubes untuk teman-teman di civil engineering untuk melihat bagaimana Panama itu dibangun dan sekarang bagaimana melaksananya itu dari sisi engineeringnya. Ini teman-teman di sini juga ada beberapa Dubes juga hadir, ada beberapa gubernur juga hadir di sini Pak. Nanti kita sapa satu persatu ya. Luar biasa, ini di chat juga banyak yang akan bertanya. Nanti mudah-mudahan bisa kita banyak melakukan hubungan dari komunitas pejuang subuh kita ini untuk bagaimana membantu Pak Dubes. Rasanya jadi Dubes nih kita tadi ini, deg-degan juga, tugasnya banyak, tapi pahalanya juga banyak Pak, mewakili Indonesia dan mewakili Muslim secara keseluruhan. Oke, saya tadi membaca di chat dan saya menawarkan diri yang di chat untuk langsung bertanya. Salah satunya yang sudah oke tadi Pak Bambang Sis ya. Pak Bambang Sis silakan Pak, nih di chat juga nanti mungkin Pak Dubes bisa baca atau Pak Bambang bisa langsung bertanya. Silakan, sudah saya unmute, termute lagi Pak Bambang. Oke, yang di chat dibacakan saja, Ustaz. Ya. Dibacakan saja, Pak. Halo, terima kasih Pak Dubes. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, mulia sekali tugas Bapak terkait dengan ABK di sana, Pak. Tadi kaitan dengan pertanyaan tadi, Pak, mengenai Muslim di Panama itu. Laporan Bapak tadi menyampaikan banyak sekali masjid di sana ya. Bahkan ada satu daerah yang banyak Palestina itu masjid paling besar. Jadi kalau perkiraan saya nih umat Muslim di Amerika Latin ini paling banyak di Panama gitu Pak. Perkiraan saya, apakah betul demikian? Yang pertama. Yang kedua tadi Bapak sudah jelaskan mengenai hubungan ekonomi antar negara itu memang Bapak tadi sudah jelaskan. Cuman maksud saya apakah termasuk besar gitu volumenya dibandingkan dengan negara-negara Amerika Latin yang lainnya gitu loh.
Itu Pak. Yang kedua, yang ketiga kaitannya dengan perlindungan ABK. Ini kalau nggak salah, apakah betul saya mendengar cerita bahwa kapal-kapal itu paling gampang itu berbendera Panama gitu loh. Sehingga memang banyak sekali kapal-kapal yang berbendera Panama. Itu kenapa Pak ya kira-kira? Terima kasih Pak atas waktunya. Pak Fadian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk kondisi umat Muslim di kawasan Amerika Latin ini sejauh ini yang terbesar masih dipegang Suaranya hilang, Pak Dubes. dari Indonesia yang menjadi pekerja tebu pada waktu itu yang dibawa oleh kolonial Belanda ke Suriname. Kalau di Panama memang benar, mungkin di negara lain yaitu mungkin di Venezuela, mungkin di Puerto Ecuador atau mungkin di Kolombia, mungkin Panama memang memiliki jumlah penduduk Muslim yang terbesar. Tetapi ya kita memang masih berharap sebenarnya banyak sekali guru-guru ngaji ataupun tokoh-tokoh agama kita juga yang bisa ikut berdakwah di kawasan Panama, sehingga tidak hanya di banyak atau mereka dari kawasan Pakistan atau kawasan India ataupun dari Timur Tengah. Itu harapan kita. Nanti kita akan mengundang atau bisa membawa guru-guru ngaji, pendakwah-pendakwah dari Indonesia di Panama. Untuk masalah perlindungan WNI khususnya ABK, memang yang paling penting adalah memastikan masalah faktor makan. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, bahwa kapal ini banyak memang berbendera Panama, tetapi belum tentu dimiliki oleh pemerintah Panama. Jadi banyak kapal-kapal negara-negara di dunia ini izinannya adalah menggunakan Panama, tetapi kepemilikannya bukan milik warga negara Panama. ABK kita lebih banyak bekerja di kelompok, Bapak Ibu sekalian, yaitu kapal-kapal Eropa yang dimiliki oleh warga negara Spanyol dan dimiliki oleh warga negara Taiwan atau negara China. Agak berbeda memang situasi bekerja di kapal Spanyol dan berbeda di kapal China, Bapak Ibu sekalian, terutama masalah kapalnya. Dari segi fasilitas, segi bahan makan, akan lebih terjamin dan lebih baik apabila berada di kapal Spanyol dibanding berbeda atau kapal yang dimiliki oleh warga negara Taiwan atau negara Cina. Dan konsentrasi kita adalah di sana, di kapal-kapal berbendera atau yang dimiliki oleh warga negara Cina dan Taiwan, karena seringkali keluhannya adalah konsumsi atau ransum yang sering kehabisan, air tawar yang cukup sulit, dan kemudian jam kerja yang hanya memiliki waktu istirahat cuma 5 jam per hari. Kemudian seringkali muncul juga kendala-kendala yang lainnya. Inilah yang terus kita pantau dan kita perhatikan, termasuk tempat tidur. Dan biasanya kalau berbendera kapal yang dimiliki oleh warga negara Taiwan itu biasanya memang tidak ada wifi-nya di kapal. Sehingga kalau mereka harus berada di kapal selama 1 tahun, 2 tahun, otomatis tidak bisa berhubungan sama sekali dengan sanak keluarga yang ada di Indonesia. Ini berbeda dengan kapal-kapal berbendera Eropa atau berbendera Spanyol atau kapal yang dimiliki oleh warga negara Spanyol. Kemudian masalah hubungan ekonomi, memang ekspor kita utamanya adalah kendaraan bermotor, alas kaki, kemudian sepatu olahraga, kemudian lapis baja, ban, sabun, kemudian peralatan kedokteran, peralatan siaran radio, kertas, kemudian minyak kelapa sawit, dan turunannya. Nah, ini adalah produk-produk yang diekspor dari Indonesia ke Panama, yang pada saat ini mengalami penurunan yang cukup tajam dikarenakan pandemi. Jadi kalau tadi ditanyakan nilainya, nilai perdagangan kita, kisarannya masih tidak terlalu banyak. Kalau saya tidak salah dalam data terakhir sekitar 100 juta US dollar lebih
dan ini masih relatif sangat kecil, terus akan kita tingkatkan, membuka peluang dan pasar ekspor produk-produk yang lain. Kendala diantaranya adalah produk-produk yang masuk ke Indonesia, banyak peminatnya tetapi harus minimal diekspor 1 kontainer. Dan ini mengakibatkan persoalan karena belum tentu buyer berani mengambil langsung dalam jumlah yang besar. Dan ini harus kita carikan solusinya, bagaimana produk-produk UKM, produk-produk makanan, kemudian rempah-rempah dari Indonesia, kerajinan tangan, ini bisa masuk dalam satu paket sekali ekspor, dalam satu dokumen yang bisa menembus pasar Panama. Demikian sekilas mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih banyak. Oke, baik Pak. Ya, ini ada pertanyaan cukup banyak di chat ini. Ini tadi diawali dengan Ibu Mustika. Ibu Mustika, ada Mustika mau langsung resen untuk bertanya langsung atau dibacakan? Atau saya bacakan ya. Ini ada beberapa pertanyaan juga mungkin sudah terjawab oleh Pak Dubes. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Dubes, saya ingin bertanya mazhab apa yang umum dipakai di masyarakat Muslim di sana? Dan apakah bahasa pengantar masjid di Panama tadi sudah dijawab ya? Imigran-imigran dari negara mana yang menyebarkan agama Islam di Panama Kanal? Di Panama Kanal, apakah tadi juga menjadi tempat pengisian bahan bakar untuk kapal? Karena saya pernah melihat di Kompas TV, pelayaran KRI Dewa Ruci melakukan pengisian bahan bakar di kanal. Jadi pertanyaannya tentang mazhab dan imigran yang menyebarkan agama Islam, termasuk tadi pengisian bahan bakar ya di Panama Kanal itu Pak, dari Ibu Mustika. Baik, terima kasih. Setahu saya, sepaham saya memang kalau dilihat dari pelaksanaan tata cara ibadahnya, itu kebanyakan alirannya Sunni, sama dengan di Indonesia. Juga ada yang menggunakan kunut dalam sholat. Jadi seperti di Indonesia juga tergantung dari imamnya, kadang imamnya ada yang menggunakan kunut, ada yang tidak. Nah, jadi itu kebanyakan. Yang lainnya saya belum bisa menemui apakah misalnya kalau kita pahami misalnya dari Syiah gitu ya, saya belum melihat dari beberapa masjid yang ada, hampir semuanya seperti hanya kita beribadah dengan tata cara di Indonesia, tidak terlalu banyak perbedaan di dalam proses tata cara beribadahnya. Kemudian mengenai pengisian bahan bakar KM Dewa Ruci, sejauh yang saya amati terakhir itu hibah kapal Dewa Ruci atau pelatihan perang atau kerjasama kapal itu terakhir mendaratnya itu di Muscat. Di Muscat itu di Oman. Di Oman. Jadi mereka mengisi bahan bakar di Oman. Nah, termasuk juga ketika pesawat terbang kita yang dijual ke Senegal itu juga mengisi bahan bakarnya juga tidak di Panama. Jadi memang Panama sepengetahuan saya belum menjadi tempat transit kapal Indonesia yang melakukan menghibah untuk mengisi bahan bakar di Panama. Belum saya lihat dan mudah-mudahan sih ada saja yang mampir sehingga kita bisa ikut mengenalkan teknologi kapal Dewa Ruci kita yang sangat kita banggakan. Demikian jawaban saya. Oke. Baik Pak, kita coba ke pertanyaan live ya. Pak Hendar Asmara, silakan Pak. Ini Pak Hendar. Sudah saya unmute. Mungkin belum ada ya. Oke, sebentar saya bacakan lagi di chat. Pak Hendar, sudah siap Pak dengan pertanyaan? Ya. Oke, silakan Pak Hendar. Siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Pak. Salam kenal yang mulia Dubes, saya Hendar. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yang mungkin tadi belum ada penjelasan ya. Nah, pertama, mayoritas di sana itu Sunni, Syiah atau Ahmadiyah. Itu pertama. Keduanya, di samping Dubes itu sebelah kiri saya lihat ada bendera seperti bendera ASEAN. Apa betul bendera ASEAN gitu? Kalau itu betul, kenapa ada di situ ya? Ketiga terusan itu tadi saya putus-putus sih, nggak dengar jadinya.
terusan itu menyingkat perjalanan dari berapa hari ke berapa jam. Dan yang terakhir, bagaimana caranya air danau mengangkat kapal ke atas gunung? Itu pertanyaan saya, Yang Mulia Dubes. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Soal masalah tadi, saya sudah jawab bahwa saya belum bisa memiliki data lebih detail. Jam umat Islam yang 7.000 di Panama ini kebanyakan dari mazhab mana. Tetapi dari 2 masjid yang kita pantau, yang itu kebanyakan adalah jamaahnya dari pengelolanya, marbotnya, atau mereka yang menyebarkan agama adalah dari kawasan India, Pak, atau Pakistan. Sehingga kecenderungannya adalah Sunni, Pak. Jadi bukan Ahmadiyah ataupun Syiah, Pak. Nanti akan lebih kita dalami lagi, kita teliti lagi mereka kebanyakan dari mana. Tapi sejauh ini adalah dari Sunni, Pak. Karena mereka dari sekitar Palestina dan dari India. Yang kedua, tadi terusan kanal ini memotong waktu tempuh, Pak, dari 1 bulan untuk bisa menyeberangi lautan Atlantik ke Pasifik menjadi sekitar 10 jam, Pak. Jadi terpotong sungguh sangat dahsyat. Dari 30 hari mereka untuk menuju 2 lautan yang berbeda, sekarang hanya membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah mengenai izin, Pak, tadi yang ketiga, Pak. Enggak, ya, yang kedua dulu, bendera ASEAN, bendera ASEAN. Itu, Pak. Apa itu bendera ASEAN? Jadi kebetulan kita ada 3 bendera. Karena kita berada di Kota Panama City, maka bendera pertama adalah bendera kebanggaan kita, sangsaka merah putih. Kemudian ada bendera Republik Panama, karena kita berada di negara Panama, bukan di negara rangkapan Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua, dan bendera ASEAN untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bagian daripada ASEAN. Oleh sebab itu terpampang bendera ASEAN, Pak. Demikian. Ya. Terima kasih Pak Hendar. Cukup ya, mungkin terjawab juga. Ini saya kembali lagi ke... Bukan, yang terakhir. Bagaimana caranya air danau mengangkat kapal ke atas gunung? Oh iya, Pak. Jadi begini, Pak, sekilas saja nih, Pak, ya, kalau gambarkan pakai tangan saya, Pak, ya. Jadi kapal ini masuk ke dalam sebuah aliran, Pak, sepanjang sungai. Kemudian sungai ini diisi air, Pak. Diisi air penuh, kemudian kapal ini diangkat, Pak. Diangkat, kemudian kapal ini masuk ke dalam aliran yang kedua, atau semacam galungan, Pak, semacam sungai yang kedua. Kemudian diisi air lagi, penuh, kapal terangkat, naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi. Sampai kemudian terus bergerak menuju ke kepala ujung, mendekati kepada lautan di kawasan Pasifik. Semakin dia kemudian mendekati lautan Pasifik, airnya semakin akan dikurangi, kapal kembali turun, Pak. Pindah ke kanal berikutnya, atau ke selokan berikutnya, atau ke sungai berikutnya, airnya dikurangi, turun lagi, merendah lagi, sampai kemudian akhirnya kembali sejajar dengan lautan yang ada di seberangnya, atau lautan di Pasifik. Demikian, Pak, sekilas prosesnya, Pak. Keren. Itu namanya water engineering. Kebetulan saya di sipil juga, menarik juga bagaimana kapal seberat itu bisa mengambang dengan mengalirkan air di satu titik, dinaikkan, kemudian dikurangi lagi. Menarik sekali itu bagi saya pribadi. Oke, Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pak Dubes. Oke, saya kembali lagi ke chat ini. Ada Ibu Winan Tuning bertanya nih, Assalamualaikum Pak Dubes, izin bertanya tentang kegiatan diaspora Indonesia di Panama. Apakah ada kegiatan khusus keagamaan untuk Muslim? Terima kasih Pak Dubes, semoga sehat dan sukses. Jadi mengenai kegiatan diaspora saudara-saudara kita Indonesia di sana, Pak. Baik, terima kasih. Sejauh tahun ini, khususnya sejak saya berdinas, Ibu, pada bulan November sampai dengan hari ini, saya masuk sudah dalam masa pandemi, dan kita sempat mengalami lockdown berkali-kali, bukan cuma lockdown, untuk mengendalikan
pandemi ini salah satu teknik yang digunakan di Panama itu sempat menggunakan hari belanja itu bergiliran, Bapak Ibu sekalian, jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Yaitu kita misalnya hari ini yang boleh keluar laki-laki, kemudian hanya boleh keluar berbelanja menggunakan nomor KTP, misalnya KTP kita nomor 9, dia hanya boleh belanja selama 2 jam, jam 9 dengan sampai dengan jam 11. Kalau KTP kita belakangnya nomornya 2, maka kita hanya boleh belanja dari jam 2 sampai dengan jam 4. Ini dilakukan selama berbulan-bulan. Kemudian Sabtu Minggu lockdown, sama sekali tidak boleh keluar rumah. Diberlakukan juga dengan jam malam. Dan akibat masa pandemi yang sedemikian ketat dilakukan di Republik Panama ini, maka otomatis warga negara Indonesia atau diaspora yang ada di Indonesia tidak bisa melakukan kegiatan yang kaitannya dengan kegiatan di luar rumah, termasuk juga demikian aktivitas KBRI, sehingga lebih mengutamakan bagaimana stay at home, work from home, semua aktivitas adalah dilakukan di rumah dan berkonsentrasi agar menghindari tertular atau terpapar COVID-19. Apakah nanti dalam situasi pasca COVID ini bisa terkendali, diaspora akan bekerjasama dengan pemerintah Republik Indonesia di perwakilan KBRI dalam kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, apakah lomba masak, apakah kemudian kegiatan basar dan lain-lain, insya Allah akan kita adakan dan melibatkan warga negara kita di sini, termasuk juga rancangan-rancangan kita dialog lintas agama, kemudian kunjungan-kunjungan dari pemerintah Indonesia, dari Ketua BP2MI, dari Ketua DPD RI Bapak Lanyala Mataliti, dan lain-lain, serta yang akan melakukan pembubaran akan kita laksanakan COVID ini bisa terkendali. Walaupun saat sekarang, alhamdulillah, Panama dalam kondisi COVID-nya sudah terkendali dengan sangat baik. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini dilanjutkan, saya baca di chat juga ini mengenai pariwisata mungkin ya. Assalamualaikum Pak Dubes, kerjasama perdagangan apa yang sangat potensial untuk Indonesia dan Panama? Terus kemudian selain Bali, objek pariwisata apa yang dipopulerkan sebagai destinasi wisata? Jadi tentang perdagangan yang paling potensial dan destinasi wisata mana yang akan Bapak perkenalkan di sana? Silakan Pak. Baik, kalau kita bicara produk apa yang potensial masuk ke Panama, saya katakan semua produk Indonesia berpotensi masuk dan laku di Panama. Tetapi perlu diingat bahwa jumlah penduduk Panama tidak lebih daripada 4,5 juta. Kemudian Republik Honduras, Costa Rica itu kurang lebih sama sekitar 4 juta, dan Nicaragua kurang lebih sekitar 5 juta. Artinya hampir di antara 4 negara akreditasi KBRI Panama ini kurang lebih penduduknya berkisar 25 juta. Nah, produk-produk Indonesia semacam bumbu-bumbu, kemudian kecap, mie instan, ini sekarang masih diimpor dari Amerika. Diimpor dari Amerika, belum langsung dari sampai ke Panama. Harganya menjadi relatif. Kebutuhan sehari-hari produk di Panama cukup mahal, Bapak Ibu sekalian. Saya ambil contoh saja potong rambut. Kalau di Indonesia potong rambut ini start 20.000 udah pakai pijit ya. Sudah ada ngantuk gitu ya. Di sini potong rambut paling murah $6 Amerika, berarti kurang lebih sekitar 80.000. Jadi potong rambut itu paling murah 80.000 nggak pakai pijit ini. Dan produk-produk makanan di sini lumayan mahal, sehingga dengan adanya spread disparitas harga antara produk-produk Indonesia dengan Panama, sebenarnya marginnya cukup besar untuk bisa menembus kawasan Panama, Costa Rica, Honduras, dan Nicaragua. Seperti saya singgung tadi, kendalanya adalah ketika sekarang ini hasil beberapa kali kita webinar dengan pengusaha-pengusaha Indonesia dari UKM-UKM Indonesia, ketika mereka mau mencoba mengekspor produk-produk mereka, kendalanya adalah minimum jumlah minimum yang harus diekspor ke Panama. Jadi kita tidak bisa mengekspor dalam kontainer kecil atau dalam jumlah dikit karena
biaya paket mahal. Paling murah adalah menggunakan laut. Dan menggunakan laut ini tentunya minimal adalah 1 kontainer. Nah, kalau 1 kontainer harus terdiri dari berbagai macam produk yang bukan dimiliki oleh satu pengusaha atau salah satu pedagang, maka harus ada yang mengkoordinir dalam satu dokumen. Ini yang kita jajaki, bagaimana memiliki salah satu perusahaan yang bisa mengkoordinir produk-produk Indonesia, bisa masuk dalam jumlah kecil-kecil, tetapi menjadi satu paket dalam satu kali ekspor. Yang kedua, kami juga minta kepada produk-produk yang akan dipasarkan di Panama, agar labelingnya itu menggunakan bahasa Spanyol. Karena hampir saya pastikan penduduk di sini semua menggunakan bahasa Spanyol. Relatif sedikit yang bisa menggunakan bahasa Inggris. Sehingga dengan demikian maka produk-produk ini harus dirubah menjadi penjelasannya dalam bentuk bahasa Spanyol. Termasuk di dalamnya, kalau Bapak Ibu punya produk yang sudah memiliki alamat website atau memiliki alamat portal dagang secara online, kalau ingin kami bantu pasarkan portalnya, online-nya agar dikenal oleh masyarakat Panama, maka mohon dirubah atau ditambahi menggunakan bahasa Spanyol, sehingga lebih memudahkan mereka mengerti bahwa produk yang dijual isinya apa, manfaatnya apa, kemudian rasanya seperti apa. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dubes. Ini juga Pak Agung ya dari Quito hadir juga nih, duta besar kita di Kolombia, alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Agung. Hadir. Ini juga hadir Pak Abdul Munim, beliau dari MUI untuk dakwah internasional. Pak Agung Munim, kalau tadi mau bertanya nih, silakan Pak Agung kalau mau bertanya bagaimana kehidupan umat Muslim di sana, apa yang bisa dibantu mungkin dari MUI, silakan Pak Agung. Sudah saya unmute Pak Agung. Nah, silakan Pak. Siapa ini? Pak Agung. Silakan Pak Agung. Dengan Sukmo Pak. Dengan Pak Sukmo Pak Pak. Abdul, Pak Abdul Pak. Ya. Pak Abdul Munim, silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dubes, saya sebenarnya juga diplomat yang sudah pensiun terakhir di Frankfurt, Jerman, dan 2021 saya baru pensiun. Tapi saya aktif di Majelis Ulama Indonesia. Ini udah periode kedua. Saya bersyukur tadi ada informasi dari Pak Dubes mengamati tentang kegiatan Muslim di daerah wilayah kerja Bapak, dan di sana banyak mazhab Sunni ya Pak ya, dan banyak bergerak dari orang-orang India. Kalau di Frankfurt itu banyak dari Arab, dari Maroko, dari Mesir, dan Turki terutama. Kalau di daerah Bapak ini mungkin dari Turki, Arab kurang ya Pak ya, untuk penggerak Islamnya dari luar negara ini. Yang ingin saya tanyakan, kegiatan KBRI selain kepada diaspora, ada nggak interaksinya kegiatan Muslimnya dengan Muslim yang lain di daerah kerja Bapak, dan apakah ada kerjasama antar ulama di sana? Saya kira itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih berkenalan dengan Yang Mulia Pak Abdul, senior yang sempat bertugas di Jerman tadi kalau tidak salah. Mohon saran-sarannya Pak ke depannya untuk bisa lebih meningkat lagi kerjasama Indonesia dengan Panama. Izin Bapak terkait dengan kerjasama dengan umat Muslim yang ada di Panama, pada saat sekarang ini masih dalam tahap rancangan kegiatan Pak, karena masih masa pandemi, masih tertutup kita untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat Muslim
walaupun sudah ada permintaan Pak dari masyarakat Muslim di provinsi Provinsi Citre itu ada permintaan untuk kuliah umum Pak dari Universitas de Panama kepada masyarakat Muslim di provinsi, yaitu mengenai perkembangan Indonesia. Ini pernah diminta untuk ada kuliah umum secara virtual, sedang kami rancang Pak bagaimana bisa dilaksanakan teknisnya, karena kita agak kendala dari bahasa Indonesia, kita translate dulu ke dalam bahasa Inggris, kemudian baru ke dalam bahasa Spanyol Pak. Jadi ada 2 kali translate. Kita mengupayakan dulu dari bahasa Indonesia langsung ke dalam bahasa Spanyol, sehingga lebih mudah. Karena kalau dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, kemudian ke bahasa Spanyol, mungkin memerlukan waktu dan lebih panjang lagi. Saya sudah mencoba menghubungi atau berencana untuk meminta nanti salah satunya Prof. Yusril untuk bisa bercerita tentang perkembangan Muslim di Indonesia. Bisa juga nanti dari Majelis Ulama, Pak. Saya memang berkeinginan juga ada sekali-kali pertemuan antara tokoh Muslim Indonesia, baik dari Majelis Ulama, dari NU, dari Muhammadiyah, untuk bisa berkunjung ke Panama dan berdialog dengan masyarakat Muslim di Panama atau dengan tokoh-tokoh agama Islam di Panama. Sejauh ini kalangan rohaniawan yang datang ke Panama Pak lebih banyak pastor Pak, lebih banyak pastor dari Indonesia yang sudah bertahun-tahun berdinas atau bekerja di jamaat-jamaat umat Katolik di kawasan Panama, Honduras dan Costa Rica. Dari kalangan umat Islam, dari Majelis Ulama ataupun dari tokoh-tokoh Islam memang belum Pak. Jadi ini sebuah peluang, sebuah tantangan, dan tentunya sebuah harapan dari saya juga untuk bisa terlaksana apa yang Bapak harapkan tadi. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Saya sudah kirim nomor Pak Dubes ke Pak Abdul Munin, begitu juga nomor Bapak ke Pak Dubes. Mudah-mudahan ini silaturahim barokah ya. Kemarin juga kita berkumpul dengan 5 Dubes Pak semua ya. Itu mungkin bisa MUI bagian apa peran di luar negerinya bisa hadir juga di beberapa negara. Oke, mungkin ini waktu sudah jam 8.30 di sana, jam berapa? Jam 8, setengah 8 juga Pak ya? Sudah buka puasa ya? Setengah 9, oke. Mungkin juga ini saya lihat sudah tidak ada pertanyaan lagi, tapi banyak chat WA ke saya minta nomor timnya Bapak untuk melakukan banyaknya, ada beberapa proyek travel terus mau ekspor impor. Mohon izin nanti saya berikan nomor Bapak atau staf Bapak ya untuk saya tidak lanjutin. Oke, mungkin kalau tidak ada lagi, terima kasih lagi Pak Dubes atas bolehnya kita berkunjung silaturahim nih sore ini di Panama, pagi ini di Indonesia. Ini mungkin ada penutup dari Pak Asril. Pak Asril adalah senior kita di Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, sutradaranya nih, sutradara senior. Silakan Pak Asril untuk menyapa Pak Dubes. Beliau bagian dakwah yang mengatur jadwal luar biasa. Ramadan ini tiap hari ada kajian, beliau di balik layar, di balik layar laptopnya. Silakan Pak Asril. Assalamualaikum Pak Dubes. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di acara Pejuang Subuh ya Pak. Tadi pagi saya sempat ikut sebentar. Kebetulan Pejuang Subuh acaranya mulai jam 5.30. Jadi saya tidak bisa ikut sampai selesai Pak. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu buat kami. Dan juga kami mengharapkan pertemuan kita bukan hanya untuk hari ini saja Pak. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan. Kami selama bulan Ramadan ini mengadakan pengajian setiap hari jam 5.30 sampai jam 7. Alhamdulillah Dubes, Bapak Dubes dan Ibu Dubes yang kami kirimin undangan pengajian, beliau alhamdulillah bisa ikut. Dan kami juga mengharapkan kepada Bapak juga dapat mengikuti
pengajian-pengajian dari kami. Dan kami mendoakan semoga Pak Dubes sukses dalam mengemban tugas negara. Terima kasih sekali lagi Pak. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga atas nama pribadi, atas nama keluarga besar KBRI Panama City, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah yang telah memberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi secara virtual, mengenalkan tentang kondisi negara di mana saya bertugas. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan oleh pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah ini senantiasa membawa manfaat dan menambah ilmu, mendatangkan keberkahan kepada kita semua, dan senantiasa diberikan kesehatan di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila belum bisa memenuhi harapan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim dalam kajian-kajian jalan-jalan yang lain bersama dengan kedutaan atau dengan narasumber yang lain yang dilakukan oleh pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah. Dan insya Allah ketika nanti ada kesempatan kembali Indonesia bisa bersilaturahim langsung di Masjid Raya Pondok Indah. Terima kasih banyak. Amin, amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.